Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ustazah akan menyampaikan taujih tentang sirah sahabat yaitu Abdullah bin Abbas. Siapakah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu? Beliau adalah putra Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibunya bernama Ummu Fadl Ubabah. Beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meninggal berusia 70 tahun, di mana beliau meninggalnya ada di kota Thaif. Saat Rasulullah meninggal, Ibnu Abbas masih berusia 13 tahun. Ibnu Abbas seusia dengan Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat kecil lainnya. Ketika berusia sekitar 6-7 tahun, Ibnu Abbas pernah tinggal di rumah Rasulullah SAW. Hubungan mereka seperti adik kakak yang saling mengasihi. Ibnu Abbas yang sering menyediakan air wudhu untuk Rasulullah SAW dan sering ikut sholat di belakang Rasulullah. Ibnu Abbas sungguh istimewa. Ibnu Abbas dapat menyimpan dalam hati dan pikirannya semua peristiwa yang dilihat, didengar, dan diucapkan Rasulullah SAW tanpa perlu menuliskannya. Pada suatu ketika Rasulullah SAW tidak sholat dan memberi isyarat kepada Ibnu Abbas agar berdiri di sampingnya. Namun Ibnu Abbas tetap berdiri di belakang Rasulullah SAW hingga usai sholat. Selesai sholat, Rasulullah SAW bertanya kepada Ibnu Abbas, "Mengapa engkau tidak berdiri di sampingku?" Ibnu Abbas menjawab, "Engkau sangat tinggi dalam pandanganku dan sangat mulia untukku. Bagaimana aku berdiri di samping engkau?" Maka Rasulullah SAW menengadah tangannya lalu berdoa, "Ya Allah, berilah dia hikmah." Dan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa Rasulullah SAW selama hidupnya. Ibnu Abbas juga pernah melihat kehadiran malaikat yang datang menyamar sebagai laki-laki bersama Rasulullah SAW. Meski sudah memiliki bekal berupa doa langsung dari Rasulullah SAW, Ibnu Abbas tak kenal lelah dan sangat gigih menuntut ilmu. Dengan keilmuannya dalam berbagai bidang ilmu, khususnya ilmu tafsir, Ibnu Abbas adalah salah satu sahabat Nabi yang luar biasa dalam mengamalkan Al-Quran, dalam memahami Al-Quran dan menafsirkan Al-Quran. Dan beliau disebut oleh para muridnya dengan sebutan Al-Bahr, yaitu lautan ilmu. Sampai-sampai seorang tabi'in mengatakan, "Kalau aku melihat Ibnu Abbas, seolah-olah beliau orang yang paling tampan. Dan aku mendengar dia berbicara seolah-olah dia adalah orang yang pandai berbicara dan fasih. Dan setelah dia berbicara, dia adalah orang yang paling berilmu." Begitu banyak pujian-pujian para sahabat Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ketika Ibnu Abbas dalam usia masih kecil, Nabi pada waktu masih hidup, dia dibawa oleh Umar bin Khattab menuju ke tempat para senior perang Badar. Untuk apa? Ternyata tujuan Umar bin Khattab adalah
untuk supaya mereka mengetahui betapa dalamnya ilmu Ibnu Abbas walaupun dia masih kecil. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat-sahabat perang Badar, apa menurut kalian makna tafsir dari idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di antara mereka menjawab, mereka disuruh untuk beristighfar. Ketika kemenangan telah datang, ketika telah menaklukkan kota Mekah, lalu kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah demikian tafsirnya? Maka Ibnu Abbas mengatakan, tidak demikian. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat ini menandakan telah dekatnya ajal Rasulullah SAW. Masya Allah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ajal Nabi sebentar lagi akan datang dengan turunnya surat An-Nasr ini. Dan memang benar, berapa lama setelah surah ini turun, Rasulullah SAW menghembuskan nafas yang terakhir. Mudah-mudahan kita semuanya bisa semangat untuk menuntut ilmu Al-Quran, karena Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan Al-Quran dan merendahkan yang lainnya dengan Al-Quran. Sejauh mana ilmu kalian? Sejauh mana keilmuan kalian? Bagaimana pemahaman kalian terhadap Al-Quran? Maka amalkan Al-Quran dan hidupkan Al-Quran dengan amal-amal kita. Perdalami Al-Quran sedalam-dalamnya, insya Allah Allah akan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Ibnu Abbas ilmu yang sangat bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga taujih ini bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Jika ada salah kurang lebihnya dari Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.